adakah perbedaan ataupun kekhasan ataupun corak atau muatan lokal dalam tafsir ulama Nusantara kita, Gus? Apakah terjemah Al-Quran yang diberi catatan kaki atau catatan pinggir itu bisa masuk kategori kitab tafsir, Gus? Kiai Misbah Mustafa dalam Al-Ikhli juga menyebut banyak budaya-budaya Nusantara yang perlu diperbaiki, ya, menurut beliau ini harus diganti budayanya karena dianggap bertentangan dengan ketauhidan. Mas Afif ini, Afifatur Rahman, ingin menegaskan kembali adakah perbedaan ataupun kekhasan ataupun corak atau muatan lokal dalam tafsir ulama Nusantara kita, Gus? Baik, umumnya tidak ada. Umumnya saya melihat beberapa kitab tafsir itu kesan lokalnya sangat minim sekali. Umumnya mereka murni memahami Al-Quran sebagaimana yang mereka pahami berdasarkan kitab-kitab rujukan mereka dan menampilkannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang mereka gunakan. Tetapi ada beberapa tafsir yang juga menyebutkan beberapa budaya Nusantara. Tentu dalam presentasinya tidak terlalu banyak, ya. Misalkan Al-Azhar, misalkan tafsir Buya Hamka, ini menyebut banyak nama-nama buah-buahan yang ada di Nusantara. Misalnya rambutan, misalnya. Kemudian duku, ada durian, ada langsat. Ini disebutkan dalam tafsir beliau yang menyebutkan bahwa Allah menyediakan banyak buah-buahan untuk kita. Mata Allahkum wali an'amikum, itu nanti di situ dijelaskan ada buah rambutan, ada duku, ada durian, begitu. Ini kan khas Nusantara. Juga misalkan Kiai Misbah Mustafa dalam Al-Ikhli juga menyebut banyak budaya-budaya Nusantara yang perlu diperbaiki, ya, menurut beliau ini harus diganti budayanya karena dianggap bertentangan dengan ketauhidan, misalkan. Ada juga begitu. Cuma kalau di presentasi ya tidak banyak yang menjelaskan tentang kenusantaraan. Ya, itu saya kira jawaban dari Gus Abis, Mas Afifatur Rahman, mahasiswa tafsir hadis dari Jawa Timur, ya, yang menyampaikannya. Ini perlu saya tambahkan, ya, agar tidak menganggap bahwa ini kok masukkan terjemah-terjemah begini. Sebenarnya saya itu kan ingin menegaskan bahwa dengan kitab Jamul Abir ini bahwa Al-Quran itu mempengaruhi kehidupan dunia, begitu. Jadi Al-Quran itu menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Sehingga saya cari tafsir-tafsir yang berbahasa non-Arab. Sebenarnya begitu awalnya itu ke sana, ya. Sehingga di Prancis gimana? Masa nggak ada bahasa Prancis? Saya begitu. Oh, ada nemu, tapi orientalis, ya, apa ini? Nah, akhirnya ya saya masukkan sajalah. Yang penting saya membuktikan bahwa orang Prancis itu juga ingin memahami Al-Quran, begitu maksud saya. Meskipun tafsir yang dihasilkan atau terjemah yang dihasilkan terjemah orientalis, tapi kan berarti orang Perancis itu ingin paham Al-Quran, begitu. Dan saya sangat ingin mencari mungkin di Itali misalkan ada yang tafsir bahasa Itali atau yang mungkin di Brazil sana atau di mana. Kalau ada, saya senang sekali itu bisa saya masukkan sebagai bukti bahwa Al-Quran itu menjadi pusat perhatian dunia sebenarnya di sana. Sehingga katakanlah tafsir yang berbahasa Perancis itu ya diabaikan sajalah, nggak apa-apa, karena sebenarnya itu bukan tafsir menurut saya, tetapi itu dimasukkan, itu tujuannya biar kita tahu bahwa Al-Quran itu juga menjadi pusat perhatiannya orang Perancis, begitu. Tidak hanya orang-orang Muslim sebagaimana kita ketahui di India, di Iran atau di Indonesia, di Asia Tenggara, tapi orang-orang Perancis pun mau mereka itu untuk memahami Al-Quran, mereka juga ingin paham Al-Quran. Bahasa Inggris itu ada Risalat Al-Quran atau Muhammad Asad, itu yang saya masukkan. Bahasa Inggris juga ada begitu. Ini saja tambahan tentang tadi yang orientalis tadi. Oke, terima kasih, mohon maaf.
Alhamdulillah itu tadi penjelasan dari Gus Awis. Jadi memang Gus Awis ingin memberikan ke publik bahwa banyak juga ulama-ulama ataupun penafsir-penafsiran yang berasal dari luar Arab yang itu menunjukkan jika tafsir ataupun Al-Quran ini betul-betul ingin dipahami oleh seluruh umat Islam, sehingga mereka juga ingin menjelaskan dalam konteksnya masing-masing. Kemudian tadi juga disampaikan memang ada beberapa muatan-muatan lokal, seperti halnya tadi di tafsir Hamka ada buah-buahan atau Nusantara. Juga dalam kitab tafsir karangan dari seorang mantan perwira tentara Indonesia yang dikenal Pak Kiai Bakri ya, itu juga ada muatan-muatan nasionalismenya untuk dalam tafsir tersebut. Jadi memang ada beberapa titik-titik lokal, tapi itu tidak berarti betul-betul menafsirkan dalam konteks lokal, tidak seperti itu, tapi lebih umum, lebih seperti halnya tadi rujukan dari ulama-ulama Timur Tengah. Nah, kemudian ada juga ini pertanyaan mungkin bisa kita anggap pertanyaan terakhir dari Mas Abdul Rohim, yaitu bagaimana pengaruh kitab-kitab tafsir karya ulama Nusantara terhadap khasanah keilmuan dunia, atau hanya dikaji atau dijadikan rujukan pelajaran Nusantara saja, Gus? Sebatas yang saya tahu, karya-karya ulama Nusantara yang menjadi rujukan di Timur Tengah atau yang menjadi pusat perhatian mereka adalah Tafsir Al-Munir, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya tentu saja karena dikarang dengan bahasa Arab. Tafsir yang lain yang dikarang dengan bahasa Arab kan Jami' Khulasatul Quran itu, Jami'ul Bayan fi Khulasatul Quran, atau Firdausun Naim yang dikarang oleh Kiai Haji Taifur. Mohon maaf ini belum sampai ya, mungkin belum sampai ke sana kitabnya, sehingga tidak bisa mempengaruhi atau belum bisa mempengaruhi pemikiran ulama-ulama di sana. Nah, kitab-kitab tafsir yang berbahasa Indonesia tentu karena ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah, ya tentu tidak bisa mempengaruhi ulama-ulama Timur Tengah, kecuali ya mungkin kita atau generasi kita ini mau berkhidmah kepada para mufassir dengan menerjemahkan kitab-kitab tafsir tersebut ke dalam bahasa Arab misalkan, maka saya yakin ada beberapa yang akan dikutip atau dipakai oleh mereka. Sebenarnya ini faktornya adalah faktor bahasa saja, karena kita menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia, sehingga skupnya lebih pada kajian-kajian lokal ya, sehingga yang mengkajinya hanya kita saja gitu, bukan mereka. Tapi kalau kita mau seperti Kiai Syekh Nawawi Al-Bantani itu, rata-rata kitab Manahijul Mufassirin pasti menyebut kitab beliau. Nah, sehingga ini kan bukti bahwa beliau juga mempengaruhi, menjadi orang yang berpengaruh di jagat penafsiran dunia. Dan kita tentu perlu bersyukur dan berbangga dengan adanya tafsir Al-Munir tadi itu dari Kiai atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Selain itu, ya saya katakan belum bisa mempengaruhi secara signifikan pemikiran-pemikiran di Timur Tengah. Baik, Gus Awis, tadi ya cukup jelas sekali penjelasannya. Jadi memang bahasa Arab ataupun karya yang ditulis dalam bahasa Arab itu akan lebih luas resonansinya ataupun penyebarannya. Dan kita mengetahui bahwa karya Syekh Nawawi Al-Bantani bertulis bahasa Arab, tafsir pertama dari ulama Nusantara yang berbahasa Arab, berbeda dengan tadi terjemahan Mutafid yang berbahasa Melayu, sehingga hanya dipelajari ataupun dibaca orang Melayu. Nah, karena Syekh Nawawi ini lebih luas sebarannya karena memang tertulis dengan bahasa Arab. Nah, saya kira ini penting sekali untuk disampaikan bahwa semoga dengan adanya karya Gus Awis ini, ya, Jam'ul Abir ini, jadi ulama-ulama dunia bisa tahu ternyata ada ulama-ulama Nusantara yang juga mengarang tafsir, dan kemudian banyak yang berminat, dan akhirnya kita sebagai santrinya berkhidmat tadi kata Gus Awis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tujuannya apa? Ya kalau memang kita memiliki sebuah karakter keislaman yang luar biasa yang dikatakan dari Islam Nusantara, nah saya kira karya-karya ulama yang mungkin masih bahasa Melayu atau bahasa lokal itu bisa kita terjemahkan dalam bahasa Arab, sehingga
apa yang kita tegaskan dengan Islam Nusantara ataupun ulama Nusantara itu bisa dipelajari juga oleh khalayak umat Islam di dunia. Nah, sebelum mengakhiri, ada juga ini pertanyaan, ternyata Gus masih ada dari Mujahidah dari asal Kalimantan nih Gus, dari jauh sekali ini kita perlu respon. Apakah ada buku tafsir karya ulama Nusantara yang bercorak identik membahas dari segi kebahasaan nahwu, sorof, balaghah? Itu yang dari Mujahidah asal Kalimantan. Yang kedua dari Adin Maulana NO Pacar Peluk. Apakah terjemah Al-Quran yang diberi catatan kaki atau catatan pinggir itu bisa masuk kategori kitab tafsir, Gus? Ada 2 poin. Baik, terima kasih. Yang pertama, tafsir Nusantara yang bercorak kebahasaan, ya. Saya bisa beri contoh, ya, tafsir Al-Misbah. Ya. Ini coraknya kebahasaan. Kemudian kalau balaghah, ya, ini mohon maaf, ya mungkin kitab saya yang As-Samil fi Balaghatil Quran ini bisa masuk di situ karena hanya mengkaji aspek balaghah saja oleh Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi saya tidak menamakannya sebagai kitab tafsir, ya, karena itu adalah As-Samil fi Balaghatil Quran. Hanya aspek balaghah saja dari Al-Quran mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan sekarang sudah proses cetak di Timur Tengah, insya Allah bulan depan sudah sampai di Indonesia kitabnya. Kemudian dari Pak Nen Adin, apakah terjemah Al-Quran yang diberi catatan kaki atau catatan pinggir bisa masuk kategori kitab tafsir? Ini sebenarnya bisa masuk dua-duanya. Masuk terjemah bisa, yaitu terjemah tafsiriyah. Karena bagaimana juga terjemah itu pasti menemukan jalan buntu ketika menjelaskan kata-kata yang tidak ada padanannya, sehingga ini harus dijelaskan dalam footnote. Nah, penjelasan yang melebihi tuntutan kata, padanan kata, itu biasanya disebut dengan terjemah tafsiriyah. Terjemah tafsiriyah itu artinya dia juga tafsir, begitu. Sehingga saya pribadi kalau ditanya tentang hal ini, apakah masuk tafsir? Jika catatan kakinya itu catatan kaki yang penjelasannya detail, tidak sekedar kata per kata gitu, maka itu bisa masuk tafsir. Tapi kalau hanya catatan kaki singkat-singkat, saya kira tidak masuk tafsir, hanya terjemah saja. Ya, mungkin itu untuk pertanyaan dari Pak Nen Adin. Baik Gus, saya kira jika sudah tidak ada lagi yang ingin menanyakan ataupun tanggapan, saya kira kita bisa cukupkan sampai segini saja. Dan terima kasih sekali atas kedatangannya Gus. Dan barangkali ada pesan ataupun saran dari Gus Abis kepada para santri, para mahasiswa atau khalayak tentang ulama Nusantara ataupun tentang kitab tersebut ataupun karya-karya lainnya. Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Gus Milal, ya, dan kepada Islam Nusantara Center yang menyelenggarakan acara ini. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Yang ingin saya sampaikan bahwa Al-Quran ini belum selesai, ya. Artinya belum selesai, penafsirannya belum selesai. Kita semua dituntut untuk senantiasa memahami kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Interaksi-interaksi kita dengan Al-Quran, maka seyogyanya kita niati dengan ikhlas untuk memahami muradillah atau apa maksud yang diinginkan oleh Allah dari ayat-ayat ini. Sehingga dari interaksi itu akan menghasilkan pemahaman-pemahaman yang lebih mendekati kebenaran. Jika kita sudah punya pemahaman lain sebelum kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka sebaiknya kita jangan mencari dalil-dalil dari Al-Quran. Karena kita sudah punya pemahaman sendiri sebelumnya. Tapi kalau kita ingin murni memahami Al-Quran, maka mulailah dari Al-Quran itu sendiri, bacalah Al-Quran, kemudian kuasai perangkat-perangkat keilmuan Al-Quran, lalu pemahaman apa yang dititipkan Allah kepada kita, maka itulah insya Allah tafsir yang mendekati kebenaran. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya kita bisa mengakhiri kajian pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa menimba ilmu yang luar biasa sekali. Kita dimudahkan
oleh Gus Awis dengan karya kitab ini, sekaligus bisa menyampaikan pada dunia jika ada ulama-ulama mufassirin dari Nusantara, dan semoga karya ini memicu teman-teman lainnya agar semakin menulis dalam bahasa Arab, terutama biografi ulama-ulama Nusantara juga terus dengan bahasa Arab, sehingga banyak orang mengenal dan akhirnya bisa memahami seperti apa keislaman di Nusantara ini. Karena kalau tidak mengenal ulama-ulamanya, mungkin mereka akan bertanya-tanya ataupun kurang memahami apa arti keislaman di Indonesia ini, sehingga bisa mayoritas Muslim di Indonesia ini dan bagaimana menyikapi banyak perbedaan-perbedaan seperti itu. Dan di sini kita diberikan coladan dari Gus Awis bagaimana kita memposisikan sebuah karya-karya ulama meskipun berbeda paham, meskipun berbeda mazhab, tapi kita tetap mendudukan sebagai sebuah karya, sebuah ijtihad yang perlu kita munculkan, tapi kita menjadikan itu sebuah ilmu. Sebuah ilmu memang tidak selamanya bisa diikuti, tapi sebuah ilmu perlu disampaikan agar apa? Agar tidak salah dalam hal menjanjikan rujukan. Ilmu memang banyak sekali dan sesuai dengan konteksnya, tapi kita perlu mengambil ilmu dalam konteks kita dengan apa yang kita pahami dan apa yang kita yakini dari ulama-ulama kita. Sehingga apapun petunjuk dari apa yang disampaikan oleh Gus Awis dalam kitab ini, kita bisa memahaminya bahwa ada karya-karya ulama tafsir yang banyak sekali, tapi juga ada juga yang tidak perlu kita ikuti. Kita hanya mengetahui saja untuk menghargai perbedaan, menjadikan itu sebuah rahmah, bahwa perbedaan itu rahmah, dan saya kira ini penting dalam khasanah keislaman kita. Dan